tidak realistis, dan merefleksikan persetujuan orang tua. Adapun pada usia 5-7 tahun, anak belum mampu memilah nilai yang penting. Penilaian itu dilihat dari umpan balik positif yang diberikan oleh orang dewasa. Contohnya ketika anak melakukan sesuatu, kemudian diberikan umpan balik positif, maka harga diri anak tinggi. Dengan anak dengan harga diri yang tinggi, dia akan menumbuhkan rasa percaya diri. Jika dia menemukan kesulitan, anak akan berusaha lebih keras. Dan dia akan mencoba strategi baru jika menemukan kesulitan. Dan dia akan mencoba terus hingga berhasil. Sebaliknya, jika anak diberikan umpan nilai yang negatif, maka harga diri anak menjadi rendah. Cenderung anak akan menjadi malu, tidak berdaya, dan dia tidak tertantang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Contohnya seperti puzzle. Ketika anak bisa melakukan puzzle yang sederhana, kemudian anak diberikan tantangan untuk puzzle yang lebih rumit, dan dia tidak bisa melakukannya, tidak bisa menyelesaikannya, kemudian feedbacknya adalah, begitu aja nggak bisa. Nah, anak akhirnya akan menarik diri, dan dia hanya mengulang strategi yang tidak sukses. Diulang lagi cara-caranya yang itu saja, padahal tidak menyelesaikan masalah strategi itu, sehingga anak akhirnya menyerah. Atau dia akan hanya mencoba puzzle yang sudah berhasil dia kerjakan saja. Dia tidak akan mencoba puzzle yang baru yang lebih menantang. Seperti itu. Baik, Ibu Sari, silakan dilanjutkan. Untuk guide post yang ketiga. Iya, Bu Ami. Sebentar, sepertinya sinyalnya. Ini sudah saya klik next. Belum berganti ya, Bu? Belum, di saya belum berganti. Ya, sudah. Oke, untuk guide post yang ketiga, di sini kami akan mencoba membahas mengenai bagaimana anak laki-laki dan perempuan menyadari makna dari gender dan apa yang menjelaskan perbedaan dalam perilaku antara kedua jenis kelamin tersebut. Di sini ada 4 pertanyaan lagi yang akan dijawab, yaitu seberapa berbeda, apa yang menyebabkan perbedaan, bagaimana mengembangkan identitas gender, dan bagaimana identitas gender mempengaruhi sikap dan juga perilaku. Jadi sebelum berlanjut ke yang lebih dalam, di sini dibahas dulu bahwa identitas gender ini merujuk pada kesadaran akan laki-lakian atau keperempuanan. Nah, lalu kita bahas selanjutnya perbedaan gender. Perbedaan gender di sini adalah perbedaan psikologis dan perilaku antara perempuan dan laki-laki. Jadi yang dibahas adalah perbedaan psikologisnya. Karena kalau perbedaan biologis itu sudah masuknya kodrat ya, sudah pasti jelas akan berbeda. Lalu perbedaan yang dapat diukur pada bayi sangat sedikit, diantaranya bisa dilihat pada diagram Venn. Untuk perempuan, bayi perempuan itu tidak terlalu rentan pada masa kehamilannya, berkembang lebih cepat, reaktivitas rendah terhadap stres, lebih dapat bertahan hidup pada masa bayi. Sedangkan untuk bayi laki-laki, mereka cenderung lebih panjang, lebih berat, dan juga lebih kuat, serta lebih aktif. Sedangkan untuk persamaannya, baik itu perempuan maupun laki-laki, sama-sama sensitif terhadap sentuhan, cenderung tumbuh gigi, duduk, dan juga berjalan pada usia yang sama. Oke, yang selanjutnya ada perbedaan perilaku paling awal. Jadi perbedaan perilaku paling awal ini bisa dilihat di usia 2 tahun, yaitu terdapatnya perbedaan yang terlihat pada pemilihan mainan dan juga aktivitas bermain, serta anak cenderung memilih teman bermain yang berjenis kelamin sama. Ini menurut Turner dan juga Gervais. Lalu pada usia 3 tahun, di sini sudah ada perbedaan yang terlihat lebih jelas, di mana anak laki-laki menunjukkan agresi yang lebih jelas dan baik secara fisik dan juga verbal, sedangkan anak perempuan lebih berempati dan prososial. Anak perempuan juga lebih patuh dan kooperatif terhadap orang tua. Lalu yang selanjutnya ada perbedaan kognitif usia dini pada bayi dan juga toddler. Anak perempuan ini lebih baik dalam tugas verbal, komputasi matematika. Komputasi matematika ini
di dalamnya ada algoritma, numerik, simbol, dan yang lain-lain. Lalu keterampilan motoris halus dan juga keterampilan perseptual. Sedangkan pada anak laki-laki, mereka lebih baik dalam kemampuan spasial, matematika abstrak, dan juga penalaran ilmiah. Jadi anak laki-laki ini lebih mampu memanipulasi gambar dan bentuk secara mental dan juga dapat lebih mampu memecah maze atau kayak teka-teki gitu ya. Nah, sedangkan anak perempuan ini lebih fasih dalam verbal, makanya kita sering dengar kalau zaman sekarang kan ibu-ibu mungkin udah banyak sering dengar kalau anak laki-laki ini perkembangan bahasanya memang lebih lambat daripada anak perempuan, dan itu memang sudah dibuktikan berdasarkan hasil penelitian. Nah, pada usia toddler yang tadi juga baik anak perempuan dan anak laki-laki itu cenderung memukul, mencubit, melontarkan kemarahan, cenderung menjadi anak yang pemarah. Tuh kalau bahasa ibu-ibu zaman sekarang kan ada cerebral tuh, ada juga istilah teenager, yaitu anak-anak umur 3 tahun yang sikapnya seperti remaja gitu. Nah, pada anak perempuan di usia 4 tahun, kecenderungan tadi yang pukul, mencubit, melontarkan kemarahan, ini cenderung hilang, sedangkan pada anak laki-laki lebih menetap. Namun pada anak perempuan ini, dia akan hilang sampai masa remaja, di mana anak-anak perempuan lebih mudah cemas dan juga depresi. Lalu mengapa terjadi adanya perbedaan seperti ini? Ini dikarenakan adanya perbedaan biologis dan juga kognitif. Anak perempuan itu tingkat reaktivitas terhadap stresnya lebih tinggi, sehingga nanti anaknya belajar untuk menghadapi frustasi dan marah lebih secara terkontrol. Lalu kemampuan terhadap bahasanya juga lebih, sehingga anak perempuan itu cenderung mampu mengkomunikasikan perasaan dengan cara yang lebih sehat dibandingkan anak laki-laki. Ini juga berpengaruh dengan cara bagaimana anak perempuan disosialisasikan. Anak perempuan diajarkan untuk mengontrol perasaan mereka sendiri, sehingga mereka mempunyai kemampuan empati yang lebih besar. Anak perempuan juga dituntut untuk menginternalisasikan standar sosial, lebih detail, cenderung berbicara mengenai perasaan, berbicara mengenai hubungan antar sesama. Nah, mungkin kalau yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, ketika anak perempuan nakal, ibaratnya zaman dulu kan sering ada yang memberi label anak nakal itu kayak, kamu perempuan kok kelakuannya kayak gini, perempuan kan harusnya lebih lemah lembut seperti ini. Nah, itu juga akhirnya berpengaruh, cara disosialisasikan seperti itu yang berpengaruh pada sikap anak perempuan. Nah, semua perbedaan berdasarkan gender ini akan valid pada kelompok anak laki-laki dan perempuan yang besar, tapi tidak selalu valid bagi individu. Jadi mungkin kalau ada yang merasa anak saya perempuan, tapi kok kemampuan verbalnya justru lebih baik anak saya yang laki-laki misalnya. Nah, karena memang perbedaan ini valid pada kelompok yang besar, di mana hasil penelitian jumlah anaknya juga banyak. Tapi bagi individu, pasti tetap akan ada individu yang memiliki ciri khas tersendiri. Lalu selanjutnya, kita beralih kepada perspektif dalam perkembangan gender. Ada 2 perspektif, yaitu nature dan juga nurture. Perspektif perkembangan gender ini muncul bersama usia, dipengaruhi oleh pengalaman dan ekspektasi sosial yang berbeda yang ditemui anak laki-laki dan perempuan sejak lahir. Jadi dari lahir, anak perempuan dan anak laki-laki sudah menghadapi ekspektasi yang berbeda dari lingkungan sosialnya. Nah, di sini pengalaman ekspektasi ini berkaitan dengan 3 aspek, di mana 3 aspek ini juga saling berkaitan. Yang pertama yaitu peran gender atau gender role. Peran gender ini terkait dengan perilaku, ketertarikan, sikap, keterampilan, dan ciri-ciri kepribadian yang dianggap sesuai dengan kultur yang berlaku di daerah tersebut. Misalnya di negara Chili, wanita diharapkan mencurahkan segenap waktunya untuk merawat rumah dan anak, sedangkan pria berperan sebagai pencari nafkah dan pelindung. Ini juga berlaku di banyak negara. Namun di negara barat, peran gendernya lebih beragam dan lebih fleksibel dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang kedua ada penentuan tipe gender atau gender typing. Gender typing ini adalah proses yang dengannya anak belajar dan juga mendapatkan peran gender. Gender typing ini dimulai
stereotip gender ini mencakup banyak kultur, dimulai pada anak 2,5 sampai 3 tahun, meningkat pada masa prasekolah, dan mencapai puncaknya pada usia 5 tahun. Anak-anak prasekolah, bahkan yang lebih tua dari prasekolah, mereka seringkali memandang positif kepada jenis kelamin yang sama dengan dirinya dan memandang negatif kepada jenis kelamin lawannya. Para peneliti saat ini telah mengungkapkan bukti penjelasan biologis terhadap perbedaan gender yang berpengaruh ada genetik, hormonal, dan juga neurologikal. Jadi baik yang bersifat bawaan atau netter dan juga didapat dari lingkungan atau nurture memainkan peran penting dalam apa yang dimaksud menjadi pria dan juga wanita. Lalu selanjutnya yang tadi ya stereotip gender. Stereotip gender ini adalah generalisasi yang telah terbentuk sebelumnya tentang perilaku pria dan juga wanita. Jadi setiap kultur yang berbeda pasti sudah punya stereotip gender yang berlaku, bagaimana perempuan harus bersikap, bagaimana laki-laki harus bersikap, dan ini biasanya ditanamkan oleh orang tua dan lingkungan sekitar sejak anak-anak dari masa kecilnya. Lalu selanjutnya ada perspektif perkembangan gender. Ada 4 perspektif. Yang pertama pendekatan biologis. Pendekatan biologis ini dia berkaitan dengan hormon yang ada dalam aliran darah dan memiliki pengaruh terhadap perkembangan otak sehingga akhirnya mempengaruhi perbedaan gender. Identitas gender sendiri mungkin berakar pada struktur kromosom atau perkembangan prenatal dan tidak dapat diubah dengan mudah. Ini berkaitan juga dengan struktur otak anak perempuan dan laki-laki yang berbeda. Jadi pada usia 5 tahun, besar otak anak ini sudah mencapai ukuran dewasa. Nah, otak anak laki-laki lebih besar sekitar 10% dibandingkan anak perempuan. Mengapa lebih besar? Karena mereka memiliki lebih banyak sel abu-abu pada cerebral cortex. Cerebral cortex sendiri adalah bagian otak yang berfungsi untuk menampung informasi sensorik dari 5 indera. Sedangkan anak perempuan memiliki corpus callosum yang lebih besar. Nah, corpus callosum inilah yang mempunyai pengaruh mengapa anak perempuan lebih superior pada verbal. Jadi pengaruhnya kenapa anak perempuan kemampuan verbalnya dapat berkembang lebih cepat dari anak laki-laki, karena memang struktur otaknya yaitu corpus callosumnya lebih besar. Lalu ada lagi untuk hormon pada laki-laki terhadap hormon testosteron yang ada di hipotalamus, yaitu bagian otak yang mempengaruhi suhu tubuh, rasa lapar, rasa haus. Lalu ada lagi hormon serotonin. Nah, hormon serotonin inilah yang berakibat pada agresivitas, kompetitivitas, dominasi. Makanya anak laki-laki cenderung lebih agresif, kalau ibaratnya lebih kasar gitu ya daripada anak perempuan. Nah, sedangkan untuk anak perempuan ini lebih dipengaruhi oleh ada lagi yang namanya amigdala. Amigdala itu bagian otak yang mempengaruhi rasa takut. Lalu di sini dicontohkan ada kasus seorang anak berusia 7 bulan, mohon maaf, bagian penisnya terpotong, sehingga saat itu pihak keluarga dan juga orang-orang yang terlibat dan dokter mereka memutuskan pada usia 17 bulan kalau anak ini akan dibesarkan sebagai seorang perempuan, sehingga pada 17 bulan itu dilakukanlah rekonstruksi kelaminnya menjadi perempuan. Namun saat dewasa, anak tersebut menolak identitas anak perempuan tersebut saat pubertas karena mungkin pengaruh hormon yang dia punya, sehingga akhirnya dia mengubah dirinya untuk hidup menjadi seorang pria. Saya belum baca penelitiannya, cuma mungkin ini juga mirip-mirip dengan kasus yang terjadi di Indonesia yang sempat ramai kemarin. Salah satu pemain voli putri Indonesia pada akhirnya dinyatakan bahwa dia laki-laki. Dari kecilnya kenapa dibilang perempuan? Karena secara struktur kelaminnya lebih menyerupai perempuan. Namun pada saat dewasa, karena mungkin memang hormonnya yang lebih dominan itu adalah laki-laki, sehingga dia juga menolak identitas dirinya sebagai perempuan dan akhirnya dilakukan pemeriksaan lebih mendalam sehingga akhirnya dia sudah resmi menjadi seorang laki-laki. Lalu pendekatan selanjutnya, pendekatan psikoanalitis. Pendekatan psikoanalitis ini mengacu pada teorinya Sigmund Freud, di mana anak itu bisa
tumbuh identitas gendernya itu melalui proses identifikasi, yaitu adopsi karakteristik, keyakinan sikap, nilai, dan perilaku dari orang tua yang berjenis kelamin sama. Jadi biasanya sikap anak perempuan, dia meniru karakteristik dan nilai-nilai yang ditanamkan dan dilakukan oleh ibunya, anak laki-laki juga melihat dari ayahnya, atau mungkin orang yang berjenis kelamin sama yang ada di lingkungan di sekitarnya. Mengacu pada teori ini, identifikasi akan terjadi pada diri seseorang ketika tertekan atau menyerah berkeinginan memiliki orang tua dengan jenis kelamin yang berbeda dengan dirinya. Nah, teori ini itu agak sulit diuji sehingga sebagian besar psikolog pertumbuhan saat ini lebih memilih penjelasan yang lain. Itu ada teori yang ketiga, teori pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif ini dicontohkan bahwa seorang anak menemukan dirinya adalah seorang perempuan karena orang-orang memanggilnya anak perempuan. Dia menemukan bahwa dirinya akan selalu menjadi anak perempuan. Dia memahami gender dengan cara yang sama yang digunakannya untuk memahami segala sesuatu yang lain. Jadi mungkin gender ini dipelajari dan diidentifikasi oleh dia sama caranya dengan dia mengidentifikasi atau mempelajari materi-materi yang lain. Nah, nanti terbentuklah yang namanya konstansi gender, di mana anak akan sadar bahwa jenis kelaminnya itu akan selalu sama, sehingga mereka menyadari bahwa mereka ini akan menjadi wanita secara permanen atau menjadi pria secara permanen. Mereka juga akan mengadopsi apa yang mereka lihat sebagai perilaku yang sesuai dengan gendernya. Lalu pendekatan yang terakhir adalah pendekatan berbasis sosialisasi. Di sini mengacu pada teorinya Albert Bandura, di mana anak belajar peran gender itu melalui sosialisasi atau proses dia bersosialisasi di lingkungan. Nanti proses yang mereka gunakan untuk mendapatkan standar perilaku itu yang dapat diterima secara kultur dan secara sosial. Jadi Bandura sendiri memandang identitas gender sebagai hasil dari rangkaian pengaruh yang saling berinteraksi, sosial, dan juga personal. Nah, menurut teori ini, anak-anak biasanya mendapatkan peran gendernya dengan model pengamatan. Di sini juga ada pengaruh dari keluarga, meskipun belum begitu jelas berapa banyak efek dari pengasuhan tersebut, tapi sebagian studi menemukan bahwa perlakuan pengasuhan lebih memengaruhi pengetahuan ketimbang perilaku gender. Maka pada saat ini banyak peran gender orang tua yang kurang stereotip dibandingkan masa sebelumnya. Mungkin pada masa sebelumnya anak itu memang sudah ditanamkan nih, yang bantu-bantu ibu di rumah ini anak perempuan harus bisa nyuci, anak perempuan harus bisa masak. Nah, sedangkan dengan seiring berjalannya waktu, banyak stereotip yang berubah sehingga beberapa anak laki-laki juga punya pandangan, oh meskipun saya laki-laki, saya juga harus bisa masak, saya juga harus bisa mencuci, karena itu merupakan skill dasar yang harus dimiliki oleh seseorang. Lalu selanjutnya, ini ke guide post yang keempat. Bu Ami, apakah Bu Maria sudah hadir? Nampaknya dilanjutkan dengan Bu Sari. Ada ya? Oke. Saya lanjutkan. Guide post yang Bu Maria belum bisa hadir. Ya. Guide post yang keempat yaitu bagaimana anak prasekolah bermain dan bagaimana permainan tersebut memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan merefleksikannya. Jadi bermain ini memang merupakan kegiatan masa kanak-kanak awal. Jadi memang kerjaannya anak-anak tuh ya bermain. Nah, melalui bermain sendiri anak-anak dapat merangsang inderanya, belajar menggunakan otot, mengkoordinasikan pandangan dan juga gerakan, meraih kontrol terhadap seluruh tubuh, dan yang keempat mendapatkan keterampilan baru. Anak-anak prasekolah melakukan permainan yang berbeda pada umur yang berbeda juga. Lalu selanjutnya belum berganti ya sinyalnya. Iya, belum berganti. Iya, mohon maaf. Ya, selanjutnya ada kategori permainan anak. Jadi para peneliti mengkategorikan permainan anak itu berdasarkan isinya. Yang pertama, konten, apa yang dilakukan seorang anak ketika bermain, dan dimensi sosial, yaitu apakah mereka bermain seorang diri atau apakah mereka bermain bersama teman yang lain. Nah, untuk tipe permainan di sini ada 4, yaitu permainan pura-pura, permainan konstruksif,
permainan sandiwara dan permainan formal dengan aturan. Jadi tipe permainan pertama di sini mohon maaf guys, kurang ketulis. Ada juga satu lagi ya, permainan pura-pura masuknya pretend play. Yang pertama itu adalah permainan fungsional atau functional play. Nah, permainan fungsional ini permainan yang mengandung gerakan otot yang berulang, seperti menggulingkan atau melambungkan bola. Lalu seiring dengan meningkatnya keterampilan motoris, anak-anak prasekolah biasanya juga mulai bermain dengan melompat, berlari, melempar, dan juga membidik. Ini adalah bentuk permainan yang paling sederhana yang dimulai sejak masa bayi. Lalu level kedua yang selanjutnya yaitu permainan konstruktif atau constructive play. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak 2 tahun atau toddler dan juga anak-anak prasekolah. Permainan konstruktif ini adalah permainan yang menggunakan objek atau material untuk membuat sesuatu, seperti rumah balok atau menggambar dengan krayon. Mungkin anak-anak zaman sekarang biasanya di usia segitu mereka senangnya bermain Lego, bermain menyusun balok. Lalu selanjutnya level yang ketiga yaitu permainan sandiwara atau pretend play, yang juga disebut permainan fantasi, permainan drama, atau permainan imajinatif. Nah, ini berlangsung sepanjang bagian terakhir tahun kedua, dekat dengan masa akhir tahap sensoris menurut Piaget. Biasanya permainan sandiwara ini mulai meningkat sepanjang tahun-tahun prasekolah dan baru menurun pada saat anak usia sekolah semakin terlibat pada permainan yang selanjutnya, yaitu permainan formal dengan aturan. Nah, permainan formal dengan aturan ini adalah permainan yang sudah terorganisir. Nah, biasanya ketika anak mulai asik bermain yang formal, mereka sudah mulai meninggalkan permainan yang tadi, pretend play. Permainan yang terorganisir ini memiliki prosedur yang telah diketahui, ada hukuman juga dalam permainannya, seperti permainan petak umpet, main gundu, dan permainan lainnya yang memiliki aturan bermain. Lalu selanjutnya di sini ada dimensi sosial permainan. Oh ya, untuk yang permainan tadi, saya pernah membaca sebuah materi dari seorang terapis, play terapis. Jadi dia terapis tapi menggunakan permainan. Jadi ketika kita melakukan permainan dengan anak, terutama permainan yang tadi, permainan imajinatif, kita tuh memang harus mindful gitu. Jadi pikiran kita tuh fokus ke waktu bermain, tidak melompat-lompat ke kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi biarkan anak bermain dengan mindful, dengan pikiran yang sepenuhnya ke permainan mereka, dan biarkan imajinatif seimajinatifnya mereka gitu. Kadang-kadang kita mungkin sebagai orang tua ya pengen diselipkan ada edukasinya gitu. Kayak misalnya lagi main apa gitu, anaknya ditanya ini warnanya apa, sehingga dia berpikir oh ini merah, ini ada jumlahnya berapa ya baloknya gitu. Permainan seperti itu juga diperlukan, tapi permainan imajinatif juga punya porsinya tersendiri. Jadi anak-anak tuh dibiarkan sebebas-bebasnya berimajinasi tanpa kita ajak berpikir yang konstruktif gitu. Kayak misalnya ini warnanya apa, ini jumlahnya berapa. Jadi biarkan imajinasinya berkembang dengan bebas. Lalu lanjut ke dimensi sosial permainan. Dimensi sosial permainan ini Mildred B. Perton mengidentifikasi 6 tipe permainan usia awal, mulai dari yang paling kurang sosial sampai permainan yang sangat sosial. Salah satu jenis permainan yang umumnya lebih sosial terjadi pada tahun-tahun prasekolah adalah permainan yang tadi imajinatif, bergeser dari sandiwara menyendiri menjadi permainan drama yang melibatkan anak lainnya. Mungkin pertamanya anak punya imajinasi sendiri, dia bermain dengan asik sendiri gitu, dengan imajinasinya, tapi lama-lama dia juga mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan permainan imajinatif sendiri, permainan imajinatif yang tadi sudah dilakukan sendiri. Kayak misalnya mungkin saya karena belum punya anak, saya banyak bermain sama anaknya teman saya gitu. Dia hobi banget sama yang namanya firefighter atau pemadam kebakaran. Jadi awal-awal dia main aja sendiri anteng, tapi lama-lama dia juga butuh orang lain untuk bermain bersama. Karena barangnya terbatas, biasanya kita pakai guling, pakai bantal untuk jadi selangnya, untuk jadi apinya. Jadi benar-benar sebebas-bebasnya terserah dia mau pakai benda apa saja yang dia imajinasikan sebagai barang-barang yang berkaitan dengan si kegiatan firefighter tadi. Lalu seiring dengan semakin cakep permainan imajinatif, alur ceritanya menjadi semakin kompleks dan inovatif. Nah, kadang di tahapan ini kita juga sebagai orang lain
tidak terlalu paham ya imajinasi dia nih kemana gitu. Kadang imajinasinya tuh sulit juga dipahami oleh kita sebagai orang dewasa. Lalu, nah permainan drama ini sendiri menawarkan kesempatan yang luas untuk mempraktikkan keterampilan interpersonal dan bahasa yang mengeksplorasi peran sosial dan juga adat. Biasanya anak-anak senang banget yang namanya main rumah-rumahan. Dia berlaku sebagai ibunya, ada yang berlaku sebagai bapak. Lalu yang selanjutnya bagaimana gender mempengaruhi permainan. Kecenderungan terhadap pemisahan jenis kelamin pada permainan bersifat universal, biasanya terjadi pada anak usia 3 tahun dan akan menjadi semakin umum pada masa kanak-kanak tengah. Anak perempuan dan laki-laki bermain secara berbeda. Anak laki-laki cenderung menyukai permainan fisik dalam kelompok yang besar, bermain bola, misalnya bermain mungkin petak umpet, bermain lari-larian. Nah, anak perempuan cenderung kepada permainan yang lebih tenang dan dengan satu teman bermain saja biasanya mereka sudah merasa cukup. Lalu bagaimana mohon maaf sebelumnya, konsep yang tadi masih berkaitan dengan gender, cerita anak laki-laki ini cenderung mengandung bahaya dan juga perselisihan. Sedangkan anak perempuan umumnya fokus kepada mempertahankan atau mengembalikan hubungan sosial. Seperti tadi main rumah-rumahan, bermain peran. Sedangkan laki-laki misalnya bermain ada monster misalnya, atau ada dinosaurus yang akan mengejar dia. Gitu. Nah, lalu bagaimana kultur mempengaruhi permainan? Frekuensi bentuk spesifik dan permainan akan berbeda dari satu kultur ke kultur yang lain dan dipengaruhi oleh lingkungan permainan yang dirancang oleh orang dewasanya. Kalau di buku ini diceritakan tentang sekelompok anak Angola Amerika dan juga anak Korea Amerika. Anak-anak yang Amerika ini mereka juga bermain mendukung sejalan dengan nilai-nilai yang berlaku di Amerika. Misalnya mereka bermain dengan pemikiran yang independen, melakukan pemecahan masalah, dan keterlibatan aktif. Sedangkan anak-anak Korea Amerika, mereka juga melakukan permainan yang merefleksikan kultur mereka yang menekankan keharmonisan keharmonisan kelompok. Sehingga dalam bermain mereka cenderung sharing bersama teman-teman yang lainnya. Selanjutnya, guide post yang kelima, saya kembalikan kepada Ibu Ami. Ya, terima kasih Ibu Sari. Saya akan membacakan guide post yang kelima. Apa bentuk disiplin yang digunakan orang tua dan bagaimana gaya dan praktik pengasuhan mempengaruhi perkembangan. Jadi, disiplin itu merujuk pada metode pengajaran anak tentang karakter, kontrol diri, dan nilai moral serta perilaku. Terkadang orang tua menghukum anak untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan. Akan tetapi anak-anak biasanya lebih banyak belajar melalui penguatan kepada perilaku yang baik. Adapun hukuman dapat menjadi kontraproduktif, di mana anak yang dihukum, yang lebih sering dihukum akan menjadi kasar. Kemudian mereka juga akan bertindak lebih agresif, walaupun sebetulnya hukuman tersebut diberikan supaya anak itu jerak, ya, supaya menghentikan apa yang dipandang oleh orang tua sebagai perilaku yang agresif. Nah, adapun hukuman fisik ini akan menyebabkan tujuannya itu menyebabkan anak merasa sakit, kemudian dengan tujuan koreksi untuk mengontrol perilaku anak. Contohnya seperti memukul, meninju, mencubit, dan sebagainya. Adapun perilaku orang tua itu mempengaruhi perilaku anak. Di sini ada beberapa gaya pengasuhan, yaitu otoriter, autoritatif, dan permisif. Sebelum membahas tentang gaya pengasuhan, di sini yang namanya disiplin itu ada mencakup pada kekuatan ketegasan, induksi, dan withdrawal of love. Kekuatan dan ketegasan maksudnya adalah strategi disiplin dengan tujuan menghentikan atau melemahkan perilaku secara verbal maupun fisik. Ya, kemudian induksi, yaitu strategi disiplin dengan tujuan menekan perilaku yang tidak diinginkan dengan mempengaruhi pemikiran logis. Jadi kalau di kekuatan yang tadi itu ketika anak melakukan hal yang tidak baik, dia mungkin akan mengalami kalau secara fisik mungkin dipukul, kalau secara verbal mungkin akan diomelin, kamu itu perilakunya tidak baik gitu.
tanpa dipengaruhi pemikiran logisnya. Sedangkan pas diinduksi, dengan strategi induksi, dia mulai dipengaruhi pemikiran logisnya, bahwa kamu kalau kamu memukul temannya, kasihan kan, dia merasa sakit. Bagaimana kalau kamu dipukul? Tentunya kamu juga merasa sakit, tentunya kamu tidak suka. Jadi mulai dimasukkan pemikiran logisnya. Kemudian ada satu lagi tekniknya, yaitu withdrawal of love, di mana ketika anak melakukan hal yang tidak diinginkan, anak itu akan diacuhkan. Terserah kamu aja lah, kamu maunya mau gimana. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga anak tuh diisolasi. Ya. Sana kamu pergi ke kamar, dikunci. Nah, pikir sampai misalkan ya seperti itu. Pikir sampai di mana kesalahan kamu. Coba kamu renungkan di mana kesalahan kamu. Nah, seperti itu. Jadi orang tua menunjukkan ketidaksenangannya terhadap perilaku anak. Ya, kemudian gaya pengasuhan ini ada 3 menurut Baumrind. Yang pertama ada otoriter, permisif, dan autoritatif. Di mana otoriter itu adalah gaya pengasuhan yang menekankan kontrol dan kepatuhan tanpa syarat. Anak menjadi lebih tidak puas, menarik diri, dan tidak percaya kepada orang lain. Jadi benar-benar orang tuanya menekankan kamu tuh harus begini, begini, dan begini. Ya, itu otoriter sekali, harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Kemudian yang kedua ada gaya pengasuhan permisif, di mana anak mendapat sedikit bimbingan sehingga anak itu cenderung bingung apa yang mereka lakukan itu benar atau tidak. Mereka bingung karena di sini anak itu diizinkan untuk memonitor aktivitas mereka sendiri sebanyak mungkin. Nah, untuk anak yang prasekolah cenderung menjadi tidak dewasa karena mereka itu bingung apakah perilaku mereka ini sudah benar atau belum. Kemudian ada yang ketiga, yaitu autoritatif, di mana gaya pengasuhan ini memadukan penghargaan terhadap individualitas anak. Yes, gaya ini dapat meningkatkan kompetensi anak karena orang tua membuat aturan yang jelas dan konsisten. Jadi mereka membuat anak-anak itu mengetahui apa saja yang mereka harapkan dari perilaku anak. Dan anak-anak itu sangat dikontrol. Jadi ketika muncul konflik, orang tua mengajarkan cara yang benar, cara positifnya untuk mengkomunikasikan pendapat mereka dan menegosiasikan alternatif yang dapat diterima. Kemudian ditambah lagi dengan teori dari Eleanor McCoby. Dia menambahkan gaya pengasuhan yang keempat, yaitu pengasuhan yang acuh dan lepas tangan, di mana dia mendeskripsikan orang tua itu yang cenderung stres dan depresi, kemudian fokus pada kebutuhan mereka sendiri, ketimbang apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Atau kalau kita sebut nggak peduli orang tuanya, anaknya mau berbuat apa juga tidak peduli. Seperti itu, Ibu Sari. Bisa dilanjutkan? Ya, kita akan lanjutkan ke guide post ke-6 dan ke-7 yang akan dibacakan oleh Ibu Nurwianti. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ami. Saya coba untuk membacakan guide post yang ke-6. Mengapa anak kecil menyakiti atau membantu orang lain dan mengapa mereka mengembangkan rasa takut? Nah, di sini anak kecil menyakiti atau disebut juga agresi. Yang dimaksud dengan agresi ini adalah perilaku baik fisik maupun verbal yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Nah, di sini terbagi menjadi 3, yaitu agresi instrumental, agresi relasional, dan agresi terbuka. Agresi instrumental itu adalah perilaku agresi yang digunakan sebagai cara-cara untuk mendapatkan tujuan. Contohnya di sini seorang anak yang bertengkar demi mainan dan penguasaan ruangan. Agresi terbuka adalah agresi yang diarahkan secara terbuka kepada targetnya berupa kekuatan fisik atau ancaman verbal. Nah, ini cenderung terjadi kepada anak laki-laki.
Yang ketiga adalah agresi relasional. Agresi relasional adalah agresi yang bertujuan menghancurkan atau mengacaukan hubungan reputasi atau ketentraman psikologis orang lain. Di sini contohnya adalah berupa mempermalukan, misalnya menyebarkan gosip, membuat julukan, mengejek, memutuskan persahabatan, dan mengeluarkan seseorang dari kelompok. Ini cenderung terjadi kepada anak perempuan. Apa yang menyebabkan agresi atau menyakiti? Yang pertama adalah faktor biologis, yang kedua adalah atmosfer rumah yang penuh tekanan dan tidak menggairahkan, yang ketiga disiplin yang keras, yang keempat kurang kehangatan ibu dan dukungan sosial, yang kelima kekerasan lingkungan, yang keenam kelompok sebaya yang rapuh, yang ketujuh adalah tumbuh dalam lingkungan miskin. Selanjutnya Bu Sari. Nah, kalau tadi mengapa anak kecil menyakiti, nah di sini juga mengapa anak kecil itu membantu orang lain. Jadi di sini adalah yang disebut dengan altruisme, yaitu membantu orang lain yang dilakukan dengan cara mengorbankan diri sendiri. Jadi di sini tidak dilandasi oleh rasa ingin mendapat pujian dan menghindari ketidaksetujuan. Contohnya adalah ketika anak usia 3,5 tahun yang sedang bermain tanah lempung, anak tersebut dengan tulusnya memberikan setengah tanah lempungnya kepada temannya yang kekurangan gitu. Jadi di sini anak tersebut lebih kepada menawarkan kenyamanan kepada temannya. Yang berikutnya adalah mengembangkan rasa takut. Nah, di sini mengembangkan rasa takut seringkali muncul pada anak usia prasekolah. Rasa takut anak kecil bersumber dari kehidupan fantasinya yang intens dan kecenderungannya untuk mencampurkan antara realitas dan penampakan. Nah, di sini usia 2-4 tahun yang takut kepada binatang, terutama anjing. Nah, usia 6 tahun, anak-anak lebih takut kepada kegelapan, suara petir, dokter, dan makhluk imajiner. Rasa takut anak kecil bersumber dari kehidupan fantasinya yang intens dan kecenderungan untuk mencampurkan antara realitas dan penampakan. Nah, sekarang gimana cara mencegahnya? Orang tua dapat membantu mencegah rasa takut anak dengan secara perlahan, membentuk rasa percaya diri dan kewaspadaan yang normal tanpa menjadi terlalu protektif. Nah, sekarang berikutnya Bu Sari. Ya, di sini guide post yang ke-7, apa yang menyebabkan pelecehan dan pengurungan anak dan apa efek dari salah asuh. Penyebab pelecehan anak dan penganiayaan anak yaitu pandangan ekologis, yaitu kemiskinan, alkoholisme, atau perilaku antisosial. Karakteristik keluarga yang melecehkan dimulai ketika orang tua yang cemas, tertekan, atau marah mencoba untuk mengontrol sang anak namun lepas kontrol. Karakteristik keluarga yang menelantarkan disebabkan oleh perasaan tertekan atau merasa tidak berdaya, bisa juga karena terbelakang secara mental atau memiliki keterbatasan kemampuan melayani kebutuhan anak. Nah, sekarang efek salah asuh. Salah asuh berefek serius pada fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Di sini ya, jadi efeknya bisa keterlambatan bahasa, terpuruk pada masalah kognitif, agresif, menarik diri, penakut, tidak kooperatif, kurang mampu merespon tawaran yang bersahabat dengan benar, mudah marah, tergantung kepada orang lain. Pada anak yang dilecehkan secara seksual dapat menjadi aktif secara seksual juga pada usia dini, jadi mudah panik dan tertekan. Akan tetapi, banyak anak yang salah asuh dapat juga menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Kecerdasannya di atas rata-rata, kemampuan kognitif yang lebih maju, dan harga diri yang tinggi.
Nah, jika mereka mampu membentuk keterikatan kepada orang yang suportif. Di sini pelayanan untuk anak dan orang dewasa yang dilecehkan mencakup rumah singgah, pendidikan keterampilan mengasuh, dan terapi. Berikutnya, Bu Sari. Ya, akan dilanjutkan oleh Ibu Nurtia. Silakan Ibu Nurtia. Ya, terima kasih. Baik, yang ke-8 atau Guidpost 8 itu bagaimana anak hidup bersama atau tanpa saudara kandung. Seperti yang kita ketahui, anak hidup bersama dengan saudara kandung itu sebutannya atau panggilannya itu kakak dan adik. Ikatan antara kakak dan adik ini seringkali mempersiapkan tahap hubungan selanjutnya. Misalnya dalam perebutan mainan antara kakak dan adik, seperti percakapan singkatnya seperti ini. Itu punyaku, itu mainan punyaku. Bukan, itu mainan punyaku. Enak aja, aku lebih dahulu bermain dengannya. Nah, perselisihan-perselisihan itulah merupakan perselisihan paling awal, paling sering, dan paling intens di antara saudara kandung yang berkaitan dengan hak kepemilikan. Siapa yang memiliki mainan tersebut, dia juga yang berhak memainkannya. Nah, hubungan inilah yang menjadi semakin penting nilainya pada masa anak-anak awal. Karena setiap karakteristik aktivitas dan isu kepribadian dari yang usia ini, dari perkembangan gender ke perilaku prososial atau agresif melibatkan anak lain. Lalu selanjutnya, hubungan saudara kandung dan teman sebaya memberikan kontribusi yang sangat berpengaruh kepada kemampuan diri. Yang kedua, sebagian besar interaksi saudara kandung bersifat positif dan negatif. Positifnya itu, saudara kandung yang lebih tua memulai aktivitasnya dan saudara kandung yang lebih muda mengikuti atau menirukan. Dan saudara kandung yang berjenis kelamin sama pun, khususnya wanita, tumbuh bersama dengan akur dan damai dibandingkan dengan saudara kandung antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, sebagian besar interaksi saudara kandung juga bersifat negatif. Adanya terjadi perselisihan, di mana perselisihan ini dapat diselesaikan antara mereka berdasarkan prinsip moral. Selanjutnya, jenis hubungan yang dimiliki si anak dengan saudara kandungnya juga seringkali terbawa dalam hubungan dengan teman sebayanya. Misalnya, seorang anak yang bersifat agresif terhadap saudara kandungnya, maka dia akan terbawa juga dalam teman sebayanya, maka dia juga akan menjadi agresif dengan teman sebayanya. Dan yang terakhir, anak tunggal tampaknya tumbuh sama baiknya dengan anak saudara kandung. Baik, Bu Sari, next. Yang terakhir ada Guidpost 9. Pertanyaannya, bagaimana seorang anak memilih teman bermain dan mengapa sebagian anak lebih populer dibandingkan yang lainnya? Anak prasekolah memilih sahabat dan teman bermain yang mirip dengan diri mereka. Anak yang agresif kurang populer dibandingkan anak yang prososial. Yang kedua, sahabat memiliki interaksi lebih positif atau negatif dibandingkan dengan teman bermain yang lain. Yang ketiga, pengasuhan dapat mempengaruhi kompetensi sosial anak tersebut dengan teman sebayanya. Ya, next. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Ibu Nurtia, terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami tentang perkembangan psikososial. Kami yakin mungkin belum sempurna presentasi kami, namun kami sangat membuka pertanyaan dari para teman-teman yang ingin bertanya dan juga membuka peluang untuk teman yang ingin memberikan pendapat terhadap pertanyaan yang akan dilontarkan. Silakan, saya lihat sudah ada 3 orang yang ingin menanyakan. Yang pertama ada Ibu
Mariatun, yang kedua Bapak Dudung, kemudian yang ketiga Bapak Warta. Silakan Ibu Mariatun. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Wah, luar biasa nih, kelompok berapa ini ya? Tadi penyajiannya keren. Terima kasih. Ya, silakan Bu Mariatun. Pertanyaan saya, bagaimanakah bagi anak tunggal, tadi kan disebut-sebut ya bahwa anak tunggal itu sebenarnya itu sama aja dengan anak yang bukan tunggal. Bagaimana pertumbuhan bagi anak tunggal itu supaya tidak ada image yang di masyarakat tuh suka ini ya, oh anak tunggal tuh biasanya wajar kalau manja, wajar kalau ini yang negatif gitu. Nah, bagaimana nih pendapat dari kelompok ini mengenai hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mariatun. Jadi bagaimana cara menghilangkan image anak tunggal ya yang manja dan negatif agar pertumbuhan dan perkembangan emosionalnya lebih baik gitu ya. Ya, baik Pak Dudung. Silakan. Baik, terima untuk kasih pertanyaan kedua. kelompok 6 ya atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan ini teman-teman ya, kadang-kadang kan hari ini kita dihadapkan pada fenomena yang apa ya, yang tadi terkait dengan gender ya. Jadi ada yang laki-laki, awalnya laki-laki, macho gitu kan, tapi suatu waktu dia berubah menjadi perempuan atau ingin dia mengidentifikasikan dirinya sebagai perempuan, walaupun dalam, mohon maaf, dalam segi fisiknya dia itu laki-laki, punya alat kelaminnya laki-laki sebetulnya gitu kan ya. Sampai pada tahapan dia mengganti alat kelamin tersebut gitu kan, supaya ingin jadi perempuan. Nah, yang ingin saya tanyakan teman-teman, menurut pandangan kelompok teman-teman ini, apakah fenomena seperti ini atau ada orang yang seperti itu menunjukkan apa namanya, itu dikatakan sebagai sebuah kelainan gitu kan ya? Apakah mereka yang ingin berubah tersebut itu berubah gender ya, itu apakah itu adalah sebuah kelainan gitu bagi mereka, dan apakah itu bisa disembuhkan gitu, ketika ada orang yang seperti itu, apakah bisa disembuhkan? Nah, yang kedua, teman-teman, kalau kita lihat di sekolah ya, mungkin kalau SD jarang terlihat ya, tapi yang saya pernah alami itu kan SMP itu ketemu sama teman yang biasa mainnya sama perempuan terus gitu kan, perempuan terus mainnya, dan dari segi perilaku itu juga dia suka, jadi dia tuh kayak nyaman sama perempuan, dan dia perilakunya juga nggak apa, mendekati perempuan begitu. Nah, itu sebagai kita nih pendidik, jika nanti ketemu dengan anak yang mungkin punya potensi seperti itu, dia itu nggak mau main sama laki-laki, maunya main sama perempuan, nih kasusnya laki-laki. Nah, bagaimana tindakan kita sebagai guru nih, supaya anak tersebut bisa kembali ke kitohnya ya. Takutnya nanti kan apa namanya, maskulinnya jadi hilang gitu kan, karena dia sering bergaul dengan yang bukan sesuai gendernya. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Jadi kurang lebih pertanyaannya ada 3 ya Bapak ya. Yang pertama, apakah fenomena transgender ini merupakan sebuah kelainan? Kemudian apakah bisa disembuhkan? Kemudian bagaimana jika menemukan anak didik yang perilakunya feminim, ya walaupun dia sebetulnya laki-laki, dan bagaimana cara meluruskannya gitu ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Baik Pak Warta, satu lagi. Bu Untuk Ami, mohon termin maaf, satu. Ya. mau mengingatkan untuk fokus ke kelompok 7 sama 8 dulu untuk penanyanya. Oh gitu, baik. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Apakah ada dari kelompok 7 dan 8 yang ingin bertanya? Ya, saya kelompok selanjutnya. Oke, Pak Warta, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya berikan apresiasi yang luar biasa kepada kelompok 6 ini yang telah menyajikan dengan begitu detail materi tentang yang pada kesempatan kali ini. Ada beberapa hal yang ingin saya ungkapkan di sini. Yang pertama, beberapa waktu yang lalu saya pernah menemui ya kejanggalan
saya bertemu dengan anak teman saya, usianya sekitar 2 atau 3 tahun gitu ya, seperti itu. Nah, anak teman saya itu, ketika ditanya gitu kan, "Adek ini cewek atau cowok?" Gitu. "Adek cowok," gitu, padahal dia perempuan gitu, itu perempuan, tapi anak tersebut mengakuinya bahwa dia itu adalah, cowok, seperti itu. Dia sukanya juga Spider-Man gitu ya, dia sukanya juga Spider-Man. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut, supaya anak tersebut tidak, apa ya, tidak berkelanjutan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dudung, seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan agresi atau agresivitas yang dilakukan oleh anak-anak, apakah betul bahwa kemiskinan itu adalah salah satu penyebab, bisa dikatakan sebagai penyebab dari agresivitas tersebut gitu. Ini didasarkan dari pengalaman saya sendiri. Kebetulan saya bukan dari kalangan yang, ekonomi mapan gitu ya. Saya adalah salah seorang dari orang yang bisa dikategorikan miskin juga dan hidup di lingkungan yang, serba apa adanya gitu ya, seperti itu. Bahkan diada-adain juga susah gitu, seperti itu ya. Tapi di lingkungan saya sendiri gitu ya, justru pengalaman saya itu tidak apa ya, tidak seperti itu gitu loh. Anak-anak yang miskin itu tidak agresif gitu di lingkungan saya pribadi gitu ya, tidak agresif atau tidak menimbulkan, hal-hal yang berbau kekerasan lah, seperti itu. Bahkan, ada juga gitu teman justru yang dia itu orang tuanya berada gitu ya, di lingkungan saya, orang tuanya berada, bisa dikatakan berada, bahkan orang tuanya punya toko gitu, orang tuanya punya, perusahaan gitu, seperti itu ya, punya kemapanan lah, seperti itu. Tapi justru di lingkungan saya itu, di geng saya gitu ya, di teman bermain saya, justru dialah yang menjadi sumber keonaran gitu di kelompok kami itu, seperti itu. Apakah benar kemiskinan ini bisa dikatakan sebagai faktor penyebab dari agresi pada anak? Itu saja. Terima kasih. Ya, baiklah. Terima kasih Pak Warta atas pertanyaannya. Kurang lebih tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama mirip dengan pertanyaan Pak Dudung ya. Apakah anak yang tadi anak perempuan namun sepertinya ingin menjadi anak cowok gitu dari sejak kecil, bagaimana cara menyikapinya supaya bisa kembali menjadi bangga menjadi anak perempuan gitu ya, dan apakah kemiskinan menyebabkan agresi. Baik teman-teman, apakah dari kelompok 6 ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Mariatun atau Pak Dudung terlebih dahulu? Silakan. Ya, saya coba jawab, Bu Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi ingin menjawab dulu pertanyaan berdasarkan urutan ya. Tadi dari Bu Mariatun, bagaimana ketika tadi disampaikan bahwa anak tunggal dengan anak yang memiliki saudara, tadi disajikan bahwa tidak ada perbedaan mengenai perilaku. Sebenarnya tadi sudah disampaikan juga oleh kelompok kami bahwa pembentukan karakter atau perilaku dari anak tersebut banyak faktor gitu. Salah satunya apakah dia memiliki saudara atau tidak. Nah, kalau dalam hal tadi yang ditanyakan oleh Bu Mariatun, ketika anak ini anak tunggal gitu, mungkin kita bisa supaya tidak menjadi anak yang manja, mungkin tadi sudah dijabarkan juga bahwa kita bisa memberikan dia tadi teman bermain. Biasanya kan tadi sudah disampaikan juga bahwa teman bermain anak ketika memilih teman bermainnya sedikit banyak itu cenderung untuk memilih teman yang sikap, perilaku, sifat itu seperti dirinya. Jadi mungkin dari situ orang tua bisa menyikapi bahwa ketika dia kekurangan atau tidak memiliki saudara di dalam keluarga, dia bisa berinteraksi atau melakukan hubungan sosialnya untuk mengurangi untuk mengurangi hubungan sosial dengan saudara yang tidak dia miliki itu dengan
teman sebayanya. Mungkin itu Bu Mariatun. Jadi untuk menghindari juga bagaimana supaya anak ini tidak terlalu dimanja. Jadi ketika dia melakukan perbuatan salah terhadap teman atau terhadap teman teman sebayanya, itu bisa disikapi seperti ketika dia melakukan kesalahan dengan saudara kandungnya. Dan mungkin juga tidak lupa bahwa dari pola asuh orang tua yang tetap memperlakukan bagaimana anak itu baik tunggal atau dia memiliki teman, dia memiliki saudara, tetap memperlakukan seolah-olah ketika dia melakukan salah atau dia melakukan kebaikan, kalau dia melakukan kebaikan tetap diberikan reward, ketika dia melakukan kesalahan, ya ada hukuman yang memang menurut orang tua dan anak wajar gitu. Jadi kalau kita sudah memberikan pola asuh yang seperti ini, saya rasa saya mewakili kelompok 6 gitu ya, mudah-mudahan sih anak tersebut tidak manja gitu. Mungkin nanti teman saya yang lain bisa memberikan tambahannya. Ya, jadi saya coba menambahkan ya, jadi dari gaya pengasuhan juga, jika kita membiasakan anak itu untuk berbagi, kita membiasakan anak itu untuk mandiri, ya tidak semuanya mentang-mentang anak manja itu semuanya harus diada-adakan, makan harus diambilkan, harus disuapin segala macam. Nah, tentunya akan menimbulkan perilaku manja. Misalkan juga ada cenderung stigmanya itu kalau anak bontot itu pasti manja. Ya, apa-apa pasti disediakan, ada lebih disayang dan sebagaimana macamnya lah ya. Padahal tidak seperti itu. Jadi tergantung dari gaya pengasuhan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Kurang lebih itu Bu Mariatun. Jadi kalau kita membiasakan anak untuk mandiri, sekalipun dia anak tunggal, tentunya dia tidak akan manja. Ya, Itu saja, Bu. terima kasih Bu ini. Jadi intinya kembali lagi kepada kita ya sebagai orang tua. Mungkin bagi orang tua itu namanya anak tunggal itu kadang ketidaktegaan dari si ibu itu atau si ayah itu ya, karena mungkin dia merasa wah ini anak yang ditunggu-tunggu, atau mungkin juga kemarin yang keguguran terus baru berhasil. Jadi mungkin dari situ, dari si orang tua itu ya Bu ya, intinya mah bagaimana kita gitu ya. Cuman ya berat juga karena kan gimana ya, dari tekanan faktor-faktor itu yang menyebabkan sikap kita mungkin kurang adil buat masa depan anak itu gitu ya. Jadi mungkin di situ kita untuk tega-tegaannya itu kali ya. Jadi sebenarnya tega itu buat masa depan dia, buat pembentukan pribadi dia ya. Cuman kadang ya kembali lagi itu harus tegasnya itu ya Bu ya. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama Bu. Untuk pertanyaan nomor 2 yang dari Pak Dudung, apakah dari kelompok 6 ada yang ingin mencoba menjawab atau mungkin Ya, dari saya teman-teman? mau coba menjawab pertanyaannya Silakan Bu Sari. Pak Dudung. Yang tadi pertanyaan pertama adalah anak laki-laki yang cenderung sikapnya itu keperempuanan. Apakah fenomena seperti ini menunjukkan sebuah kelainan? Apa bisa disembuhkan? Nah, kalau kita dari hasil saya membaca, itu kan kelainan atau tidak itu biasanya dilihat dari perspektif norma. Jadi kalau misalnya melihat pada norma yang berlaku di masyarakat, ini bisa termasuk ke dalam hal yang abnormal ya, karena konsep normal atau abnormal sendiri itu dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Jadi perilaku kecenderungan identitas jenis kelamin atau gender identity ini dianggap normal apabila sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, dan dianggap abnormal atau menyimpang apabila tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada di anak-anak. Nah, apakah bisa disembuhkan? Kalau disembuhkan atau tidaknya, itu saya tidak bisa menjawab secara gamblang ya, karena kata sembuh sendiri itu maksudnya apakah ini dianggap penyakit? Setahu saya sih dari teori kedokteran ini tidak dianggap penyakit. Tapi pada teori pada
sisi medis pun mereka masih terbatas mengenai sebab dari kenapa perempuan sifatnya seperti laki-laki atau laki-laki juga feminim. Katanya ini mungkin disebabkan karena pergaulan, pengasuhan, trauma masa kecil, ataupun masalah lain seperti masalah hormonal. Nah, apakah masalah ini menjadi gangguan atau tidak, ini tuh tidak bisa langsung dijudge, tapi harus juga ada penggalian riwayat dan pemeriksaan secara langsung yang dilakukan oleh psikiater. Lalu katanya lagi berdasarkan hasil penelitiannya psikolog Eli Risman, katanya dia melakukan penelitian dan 80% anak laki-laki yang luntur maskulinitasnya ini mengalaminya akibat faktor lingkungan. Bisa jadi dari keluarga, dari masyarakat, pergaulan, media, dan internet juga turut membentuk mereka menjadi begitu. Ini juga banyak terjadi pada anak-anak korban kekerasan seksual sesama jenis. Namun dengan pengasuhan yang tepat, kekhawatiran itu juga bisa dipatahkan. Jadi mungkin sebagai guru, ketika kita mendapatkan anak yang perilakunya tidak sesuai dengan identitas gendernya, kita memberikan penguatan lagi kepada anak tersebut. Seperti apa sih identitas gender yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat kita. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan? Baik, Ya, saya coba menambahkan. boleh Mbak Sari saya Silakan Bu nambahkan. Yanti. Boleh dari kelompok 6 dulu ya Bu Resti. Bu Ami bagaimana? Silakan Ibu Nurwianti dulu. Iya. Silakan. Baik. Berdasarkan artikel yang saya baca itu bahwa transgender itu atau kaum gay itu bisa disembuhkan, tapi tidak dalam waktu yang singkat. Bagaimana caranya? Dengan cara melakukan psikoterapi, gitu ya. Jadi di situ juga butuh dukungan dari keluarga, dari lingkungan, agar dia tidak kembali kepada lingkungan transgendernya. Jadi di situ keberhasilannya katanya mencapai 70% sih, gitu. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Nurwianti. Mungkin Ibu Resti ada keinginan untuk menambahkan ya tadi ya? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Ami. Menurut pengalaman saya, Pak Dudung, saya pernah punya murid seperti itu. Jadi dia laki-laki, sifatnya keperempuanan sekali. Sampai-sampai saya lihat ketika anak laki istirahat, yang lain bermain bola, dia malah bermain bekel gitu. Dan dia pun sering ngumpulnya sama teman. Dan yang lebih cenderung itu lebih agak, kalau bahasa kita dia lebih ngondek. Ketika saya cari, kita cari dulu latar belakangnya kenapa, penyebabnya kenapa. Ternyata dia berasal dari keluarga yang dia berempat bersaudara, 3 kakaknya perempuan. Dan dia adalah anak bontot. Ibaratnya tuh anak boleh kepengen lah. Cuma karena kakak-kakaknya sudah besar, jadi memperlakukan dia seperti layaknya adik kecil yang harus dimanja, dan akhirnya dia tumbuh seperti kakak-kakaknya yang 3 perempuan. Sampai-sampai ketika, ayo main bola. Ketika lagi praktek bola di lapangan, dia diem aja. Saya sampai, kenapa? Panas, katanya gitu. Nah itu anak laki, enggak gitu. Nah akhirnya apa yang saya lakukan? Jadi saya terus pilih dia untuk misalnya jadi pemimpin. Ayo kamu jadi pemimpin upacara. Malu loh kalau pemimpin upacara jalannya seperti itu. Terus kemudian, yuk kamu pimpin teman-teman kamu. Ketika biasa kan dulu sebelum PJJ ya, kita sebelum masuk kelas kita baris di depan gitu ya. Pokoknya setiap kali ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya memimpin, saya pastikan pilih dia. Dan akhirnya beberapa waktu lalu ketemu ketika sudah PJJ dan dia masuk pesantren, ketemu Salim, kok ngelihatnya sudah lumayan maskulin ya gitu. Kemudian saya lihat di lapangan, oh sudah bermain sama teman-temannya dengan laki-laki yang dulu justru di sekolah itu malah dikucilkan sama teman laki-laki. Dan saya selalu bilang teman-teman lakinya, ajak dia, ajak. Dan teman-teman cewek kalau bisa jangan ajak dia, suruh anak laki-laki ajak dia dulu main, ya. Jangan di ibarat dia mah gitu sih Bu, gitu kan anak-anak suka nyeletuk, dia mah kayak perempuan Bu, gitu, nggak bisa lari gitu. Ajak, nggak apa-apa ajak, nanti dia lama-lama terbiasa. Itu yang pernah saya alami, dan
belum lama ini karena PJJ, mungkin karena pesantrennya diliburkan ya, akhirnya saya ketemu, kamu sekarang maco, nah kayak gini nih Bu Resti suka karena jadi kelihatan gantengnya gitu. Nah jadi kalau kita lihat dari faktor latar belakang, seperti juga gini, anak perempuan yang ketomboy-tomboyan, saya malah miris ketika banyak orang tua yang justru bangga melihat anak perempuannya tomboy, seolah-olah ketika menceritakan, iya nih anak saya mah suka banget main bola, padahal dia anak cewek, cuma kok ngelihat dari cara bicaranya kok ya seperti bangga gitu. Seringkali saya katakan, jangan bangga loh Bu, anak perempuan bisa main bola, takutnya keterusan gitu. Iya nih, anak saya tuh anak cewek tapi nggak suka main boneka, dia takut banget sama boneka gitu. Kemudian dari situ orang tuanya juga misal kayak anak cewek, ibunya lebih suka membelikan baju yang misalnya kayak anak cewek ya, harusnya kan misalnya pakai rok gitu ya. Tapi ibunya sendiri yang lebih suka ngelihat anak cewek pakaiannya maskulin dari pakaiannya. Jadi kita juga perlu ajak orang tua untuk diskusi, Bu, kayaknya nggak bisa seperti ini deh. Sama seperti anak murid saya yang lalu itu, saya panggil orang tuanya gitu ya. Ibu kalau bisa ini anaknya bilang kakak-kakaknya, jangan terlalu dimanja. Emang sih saya akuin ya karena anak bontot jauh gitu ya, kakak-kakaknya pun merasakan ini adik kecilnya gitu. Tapi kan adik kecilnya ini adik cowok gitu. Jadi itu aja sih Pak pengalaman saya waktu di beberapa tahun lalu saat ketemu sama anak yang seperti itu. Dan kalau untuk dibilang penyakit sih sebenarnya bukan penyakit ya, mungkin penyimpangan yang karena di latar belakangi dari lingkungan. Lebih besar faktor lingkungan gitu. Itu saja sih, terima kasih kelompok 6 atas kesempatannya. Bu Ya, Ami, mau saya ingin tambahkan Bu Ami. Silakan Bu Maria. Silakan. Ya, jadi sebenarnya ini juga ada di dalam modul yang kami presentasikan bahwa di awal-awal ada seorang anak perempuan. Kalau tadi kan Pak Dudung itu bertanya dari dia laki-laki tetapi seperti perempuan gitu ya Pak Dudung. Nah ini kalau di bukunya research-nya itu dilakukan, kebetulan ini anak perempuan yang sifatnya seperti laki-laki gitu, si Isabel Allende. Jadi ketika dia berusia 3 tahun itu dia melihat bahwa figur seorang ayahnya ini meninggalkan ibunya, lalu ibunya menikah dengan laki-laki lain dan dia dibesarkan dengan saudara laki-laki, lalu dia lebih dekat kepada kakeknya yang memang mendidik dia itu seperti seorang laki-laki. Akhirnya tanpa disadari pola asuh dari keluarganya itu membentuk dia yang seorang perempuan berubah seperti laki-laki. Jadi seperti ini. Tapi pada akhirnya ketika dia berusia remaja, itu dia kembali lagi, dia menyadari jati dirinya sebagai seorang perempuan. Artinya bahwa tadi dari pertanyaannya, apakah ini penyimpangan ini bisa disembuhkan? Ya mungkin bisa, tetapi untuk berapa lamanya, mungkin antara kasus yang satu dengan kasus yang lain itu akan berbeda, tergantung dari berapa lama perlakuan yang dia terima dari keluarganya sehingga terbentuk karakter dia, lalu bagaimana sifatnya dia untuk membantu dalam proses pemulihan dia menjadi seorang perempuan atau seorang laki-laki gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, ingin menambahkan juga terkait juga dengan pertanyaannya Pak Warta yang pertama, anak 2-3 tahun ketika ditanya laki-laki atau perempuan dia menjawab justru yang sebaliknya. Lalu bagaimana menghadapinya? Tadi kan salah satu teori pendekatan gender itu yaitu pendekatan berbasis sosialisasi, di mana anak itu mendapatkan peran gender dengan model pengamatan. Mereka melihat dari orang tua yang berjenis kelamin sama. Kalau misalnya di kasusnya Pak Warta ini kebetulan perempuan, tapi selalu merasa dirinya laki-laki ya Pak ya. Ya mungkin keterlibatan orang tua yang berjenis kelamin sama kan harus dilihat lagi nih ke belakangnya kenapa bisa sampai terjadi seperti ini, mungkin kurang. Nah kalau tadi kan yang pertanyaan Pak Dudung kenapa kebanyakan tuh laki-laki yang menyerupai perempuan, dari artikel yang saya baca tadi hasil risetnya juga ini salah satunya adalah kurangnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Jadi ketika di rumah yang lebih banyak mengasuh adalah orang tua,
yaitu ibu, lalu pengasuh pengganti juga biasanya perempuan, ketika masuk sekolah TK, prasekolah juga biasanya gurunya perempuan, lalu masuk SD juga mayoritas gurunya perempuan, sehingga dia lebih banyak di lingkungan yang dikelilingi oleh perempuan. Nah, kalau kurang pengasuhan ayah sebagai sosok laki-laki mungkin akan berdampak pada anaknya. Jadi keterlibatan ayah dalam pengasuhan itu sangat penting, terutama untuk anak laki-laki dalam mengembangkan identitas gendernya. Jangan sampai laki-laki ini atau ayah hanya menganggap bahwa mengasuh anak ini hanya sebatas mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan biologisnya saja, tapi juga harus terlibat lebih dalam, misalnya melakukan permainan-permainan yang berkaitan dengan anak laki-laki, gitu kan cenderung anak lebih banyak waktunya sama ibu, diajak gitu permainan-permainan yang maskulin, seperti itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, baik. Ya, apapun itu, tentunya gaya pengasuhan sangat berpengaruh, namun untuk menyembuhkannya, ya harus mendekat pada agama ya. Dan setiap pribadi harus menyadari kodratnya. Entah itu dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga oleh Pak Warta. Silakan Bu Nurtia yang ingin mencoba menjawab. Ya, makasih Bu Ami. Saya ingin mencoba menjawab dari pertanyaan Pak Warta, apakah kemiskinan menjadi penyebab agresivitas atau tidak? Kalau menurut saya, bisa jadi terjadi agresivitas pada anak yang mengalami faktor ekonomi yang kurang, karena penyebabnya antara lain yang pertama, mendapat perilaku kekerasan dari orang tua atau teman sebayanya. Anak tersebut suka meniru perilaku orang sekitarnya, misalnya orang tua sering melakukan kekerasan di dalam kehidupan di rumah. Nah, anak tersebut menirukan apa yang dilakukan orang tua tersebut. Yang kedua, ada kesulitan atau perselisihan keluarga. Faktor ini paling timbul mengalami kesulitan. Yang ketiga, ada gangguan belajar. Yang keempat, masalah neurologis. Terkadang kerusakan atau ketidakseimbangan kimiawi di otak menyebabkan perilaku agresif. Yang kelima, gangguan perilaku. Yang keenam, ada trauma emosional, di mana kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual dapat menciptakan kecemasan, ketakutan, kemarahan, dan depresi yang berat. Yang ketujuh, ada paparan acara televisi dan film kekerasan. Sebagian besar ahli percaya bahwa menyaksikan kekerasan di layar TV atau layar film dapat menimbulkan agresi sementara pada anak-anak. Yang terakhir ada permainan kekerasan. Ya, baik, itu saja Bu Nurtia. Apakah ada yang mau menambahkan? Mohon maaf. Jika misalkan apa yang disampaikan oleh Bu Nurtia tadi, bahwa kemiskinan itu menyebabkan kekerasan gitu ya. Ya mungkin kemiskinan bisa menyebabkan kekerasan, tapi justru kalau menurut saya yang membuat anak tersebut agresif itu bukan kemiskinannya, tapi perlakuan dari orang tua terhadap anak tersebut gitu. Sehingga anak tersebut meniru, tadi kan yang disampaikan itu meniru gitu. Jadi bukan karena kemiskinannya, tapi karena perlakuan orang di sekitar dia terhadap dia yang akhirnya dia tiru gitu, seperti itu kalau menurut saya. Bagaimana menurut teman-teman? Ya, boleh saya nambahin Pak Warta? Ya, silakan Bu Mariatun. Bu Ami, Pak Arif udah angkat tangan dari tadi. Kasihan. Maaf, Pak Arif apakah mau menambahkan atau mau bertanya? Bertanya, kalau Pak Arif itu di chat ada. Bertanya, Bu. Oh iya, jadi kita dengarkan dulu ya pendapatnya Bu Mariatun yang ingin menambahkan untuk pertanyaan Pak Warta, silakan. Ya, mungkin yang dimaksud dengan kemiskinan di buku itu yang dibahas mungkin penelitian di negara-negara lain, Pak Warta. Jadi mungkin kemiskinan yang dimaksud untuk mengakibatkan agresif itu tidak dirasakan oleh Pak Warta dari pengalaman Pak Warta sendiri ya. Cuman kalau dihubungkan itu yang dimaksud agresif di sini mungkin kemiskinannya yang seperti tidak punya rumah gitu, kayak pemulung-pemulung yang memang
sangat memprihatinkan kondisinya kayak di kota gitu Pak Warta. Mungkin kalau masih miskinnya mungkin masih di desa kan masih ada tempat tinggal, juga masih ada apa ya nilai-nilai dari keluarga yang bisa kita anut, kita ini kan pergaulan kayak masih bisa sekolah gitu Pak Warta. Jadi kalau mungkin kemiskinannya yang sangat-sangat gitu kayak gelandangan gitu-gitu kan di situ dia tidak ada nilai-nilai moralnya, nilai-nilai apa gitu Pak. Mungkin itu pendapat saya ya. Jadi kalau mungkin Pak Warta yang tadi diceritain pengalamannya itu tuh masih punya keluarga, masih punya panutan gitu Pak. Terima kasih. Ya, ini tentunya, maaf saya lanjutkan ya Bu Mariatun. Tentunya ini berdasarkan penelitian ya, sehingga Eleanor Maccoby ya, berdasarkan teori dari Eleanor Maccoby bahwa gaya pengasuhan yang keempat yang tadi yaitu acuh dan lepas tangan. Jadi gaya pengasuhan orang tua yang stres, depresi karena fokus pada kebutuhan mereka, yang fokus pada mencari uang, yang fokus pada kayaknya saya harus kerja harus ini untuk mencukupi kebutuhan saya gitu, mencukupi kebutuhan keluarga, tapi ternyata tidak berimbang dengan kebutuhan emosi anak gitu, sehingga berdasarkan penelitian lebih banyak dilakukan oleh orang yang ekonominya lebih sulit gitu Pak Warta dibandingkan yang pertengahan atau ke atas. Jadi memang ada juga yang kekurangan tapi juga bisa mempunyai pola asuh yang baik, namun secara penelitian lebih banyak yang pada ekonomi sulit itu mereka gaya pengasuhannya ini adalah gaya pengasuhan yang acuh atau lepas tangan. Tidak peduli kepada keinginan kebutuhan emosi anak. Karena mereka lebih fokus pada mencari uang. Itu saja mungkin Pak Warta. Baik, apakah kita akan membuka termin yang kedua? Bu Yesi? Ya, mungkin kita coba tuntaskan dulu, nanti kita lihat waktu, berikutnya nanti Pak Arief ya. Ya, saya coba melengkapi ya saja ya sedikit dari yang tadi sudah didiskusikan teman-teman ya. Jadi ketika kita belajar ini ya, sekali lagi ada banyak hal selain nanti kita bisa membantu ya, membantu ketika ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan apa yang kita bahas ya, entah itu di rumah, di sekolah dan seterusnya. Juga sekaligus ingat fungsi ilmuwan itu ya, ini antisipatif. Jadi kita ketika misalnya nanti kita punya anak tunggal, kita punya anak cuma satu gitu ya, karena tahu konsep-konsep yang kita sudah bahas, kita tidak akan memperlakukannya seperti tadi ya, walaupun misalnya susah dapetinnya dan seterusnya gitu. Tapi karena kita tahu bahwa kuncinya ada di pengasuhan, kemudian mereka butuh teman sebaya, siblingnya nggak ada, tapi kita carikan. Nah tadi ya yang dari penyaji juga jelaskan itu, kita cari nih bahwa ternyata di fase usia ini nih mereka sangat butuh gitu, butuh teman, bahkan bukan sekedar teman ngobrol, teman main, tapi bahkan teman berantem dengan tanda kutip itu adalah proses belajar mereka ya, proses misalnya kalau kemarin kita bahas di fase fisik ya, ini proses untuk menyalakan berbagai syaraf-syaraf yang ada di tubuhnya ya, sensorinya ketika mereka berantem ya, walaupun tentu kita ketika berantem nggak kita biarin sampai berdarah-darah, tidak gitu, tapi otomatis biasanya kalau mereka berteman, bergaul dengan teman sebayanya itu kan ada selisih paham ya, nanti mereka akan belajar untuk bagaimana menyelesaikan. Oh ternyata nggak enak dipukul, oh ternyata kalau ngomong begini tidak baik ya, atau orang ngomong begitu sama saya nggak suka. Nah itu akan bisa terjadi ketika mereka punya teman sebaya, sehingga ketika anaknya tunggal gimana dong? Nah berarti dicarikan gitu ya, dicarikan mungkin di sekolahnya, mungkin di tetangganya, artinya kita tahu bahwa ini konsepnya harus begini loh gitu, ada teorinya seperti ini loh, oh berarti saya akan mencoba. Nah ini dalam kita namanya memodifikasi ya kondisi yang ada, walaupun tidak ada siblingnya, kakak adik dari kandungnya, mungkin bisa sepupunya dan lain-lainnya ya. Itu yang pertama. Kemudian
terkait fenomena LGBT ya, yang sebenarnya tadi dilontarkan secara umum ya, baik dari siapa tadi, Pak Warta juga menambahkan satu poin, kemudian Pak Dudung ya, Mas Dudung ya. Nah, ini juga mengangkat ini. Jadi tadi juga sudah cukup komprehensif ya, jawaban dan tambahan dari teman-teman lainnya. Saya ingin menggarisbawahi saja gini teman-teman. Ketika ya kita kan selalu mengkaitkan ya dengan apa yang kita yakini agama. Ya di dalam agama itu clear ya, jelas cuman ada laki dan perempuan. Itu dulu yang harus kita yakini. Ya kan tidak ada opsi lain. Walaupun kalau sekarang teman-teman ngisi G-form itu ada opsi lain. Ya, female, male, others. Nah, apa tuh others kan gitu ya. Padahal nggak ada ya siang malam laki perempuan. Clear. Nah, ketika seseorang punya kecenderungan dia seperti harusnya laki tapi dia punya kecenderungan perempuan, dia perempuan punya kecenderungan menjadi laki-laki, ini harus dilihat dulu, ditelusur dulu apa penyebabnya. Biasanya ini muncul tidak tiba-tiba. Ya, ini berproses. Nah, ini sekali lagi ketika teman-teman belajar ini tadi sudah dicontohkan juga oleh Bu Resti. Kita sudah mulai aware gitu untuk melihat anak-anak ini ketika dia dari kecil harusnya sudah kelihatan kecenderungan itu. Kalau itu munculnya dari sisi psikologis. Tapi kalau dari sisi medis seperti tahun lalu kalau tidak salah ya, olahragawan ya. Nah, kalau ini sebenarnya dengan tanda kutip dipaksakan ya untuk berubah kelamin pada saat itu karena ada 2. Ini penyakit. Ya, ini penyakit medis yang sebenarnya setelah dewasa baru karena dulu di kampung gitu ya, dia pasrah saja, dia masih kecil juga nggak tahu ini sebenarnya kok dia jadi seperti ini karena ada 2 jenis kelamin yang itu juga mungkin ijtihadnya orang tuanya udah deh laki aja dulu deh ya misalnya begitu ya. Ini lain lagi ceritanya, dia tidak sedang ingin mengubah dirinya dan itu ada kelainan-kelainan seperti itu yang diakui. Jadi nanti kita rujukannya adalah cukup 2 ya sebenarnya, secara medis dengan secara agamanya tadi kalau yang terkait dengan hal tersebut gitu. Nah, tapi hampir sebahagian besar masalahnya bukan itu. Ya, masalahnya bukan ini ada 2 apa ya kira-kira nanti dia dilihat kecenderungannya ya seperti itu. Kalau ini tidak, sebenarnya sudah clear masing-masing secara physically mereka memang ini laki, ini perempuan. Namun tadi seperti dibahas teman-teman dalam perjalanannya terjadi dalam pengasuhan. Nah, apalagi ditambah sekarang dalam konteks macam-macam ya pengaruh-pengaruh dari berbagai hal ya. Nah, apakah ada trauma dan segalanya dan sebagainya. Nah, teman-teman di bab ini sesungguhnya kita sedang diingatkan bahwa di usia ini harusnya di fase ini seorang anak itu sudah merasa clear, saya perempuan, saya laki-laki, saya bangga menjadi perempuan, saya bangga menjadi laki-laki, yang laki-laki. Yang perempuan juga demikian. Artinya apa? Di fase ini harusnya orang tua maupun kalau dia sekolah ya di TK, ini sudah membantu itu. Makanya ada tema aku gitu ya. Harus membantu itu, menumbuhkan itu. Jadi kalau dari usia-usia segitu sudah mulai kelihatan yang kok dia kecenderungannya tidak seperti seharusnya, ini harus dibantu. Sehingga waktu di SD harusnya tidak ada lagi kita temui anak yang tadi misalnya tomboy atau anak yang lemah gemulai untuk laki-laki. Karena harusnya sudah selesai. Kalau tidak selesai di fase ini effortnya besar. Bukan tidak mungkin, ya. Semakin terus ke sana semakin berat lagi. Ya, tapi bisa. Harus punya keyakinan bisa. Kenapa bisa? Karena tadi diciptakannya cuma laki perempuan, clear itu saja. Jadi pasti bisa. Cuman mau atau tidak mau. Kita kemudian ada yang membantu atau tidak. Gitu ya. Tadi seperti disampaikan, mungkin waktunya akan butuh lama. Kenapa? Proses mereka begininya pun lama, nggak ujuk-ujuk. Cuman kita orang dewasa yang lost. Ya, contoh tadi, ya orang tua apalagi yang perempuan biasanya bangga, oh tomboy anak saya mah sampai gede, bahkan restui dengan bajunya dan seterusnya. Dulu mungkin nggak ada masalah, tomboy itu kesannya kayak keren-kerenan saja. Kalau sekarang tuh bahaya sekali.
ya. Karena dia akan bisa mudah untuk diajak ya oleh orang yang memang sudah demikian. Nah, ini kan orang tua harus diedukasi nih gitu ya. Nah, kemudian juga yang lemah gemula biarin aja, nanti juga dia dulu bapaknya juga gitu, entar juga maco sendiri misalnya. Nah, bahkan sekarang tidak lagi teridentifikasi lemah gemulai atau tomboy, itu juga bisa terjadi perubahan seperti itu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah tadi kita mengobservasi nih, ya ini ada masalah atau tidak. Nah, sebelum ada masalah atau tidak, kita juga membantu tadi membanggakan diri anak-anak terhadap jenisnya masing-masing, gendernya mas, karena beda ya jenis kelamin itu laki perempuan, gender nanti di perannya. Mereka harus bangga, saya perempuan dengan peran saya laki-laki dengan peran saya. Ya, saya cerita sedikit ya dari anak saya yang kelima. Ya, ini ada satu ya anak yang keempat itu dari kecil ya, padahal kalau dari perform itu yang paling girly gitu ya. Dari perform ya, cantik gitu ya, paling girly gitu. Tapi dia itu nggak suka dibilang cantik. Jadi kalau ada yang ngomong ya, ini waktu dari usia 3-4 tahun ya, dia selalu kalau bilang, cantik, aku nggak cantik, aku keren, kata dia gitu ya. Saya sudah mulai, wah nih ada something wrong gitu ya. Kok dia nggak suka dibilang cantik ya, harusnya anak perempuan kan senangnya dibilang cantik ya. Nah, terus saya coba gali, iya aku keren kayak abang. Jadi saya punya 5 anak, 1 anak laki ya, dan yang itu kedua, ini keempat ini polanya sama ya, kesundulan. Jadi kedua, kemudian yang ketiga cepat, yang keempat gitu juga ya. Jadi mungkin di situ juga saya melihat ada fase di mana ada kondisi kecemasan ya, yang tadinya lagi asik-asik sendiri, kemudian kok ada adiknya, nah gitu ya. Nah ini juga saya terus menelusur introspeksi apa ya ini ya. Kemudian pokoknya dia selalu mengedepankan, pokoknya aku kayak abang, aku kayak ayah gitu. Nah di situ saya punya PR ya, saya PR sampai usia 6 tahun ini harus selesai. Ini harus selesai ya. Jadi tadi sama ya seperti Bu Resti ya, ini sempat tidak mau pakai rok ya. Saya masukkan sekolah yang memang awalnya masuk sekolahnya itu di TK-nya ya, kayak TK alam gitu yang bebas dan cenderung pakai celana ya, pakai karena harus banyak gerak seperti itu. Saya request gitu ya, dan tidak ada seragam, itu masalah juga sebenarnya. Tidak ada seragam. Jadi ketika masuk ke SD mulai ada seragam dan harus rok kan, harus rok. Nah, itu satu kebaikan juga sebenarnya ya, satu sisi ya. Nah, itu saya coba ya, saya coba juga kerjasama sama gurunya ya. Kemudian kita menguatkan dengan cerita-cerita keperempuanan ya. Terus iya keren, nggak apa-apa keren, perempuan juga ada yang keren, saya ceritakan ya. Selebih banyak coba ngobrol lagi lebih jauh, karena kita tidak tahu ya di balik itu semua anak itu pemikirannya seperti apa dan seterusnya. Tapi menguatkan itu, wah kakak hebat nih, perempuan itu terus ya dibangun dari cerita, dari apa segala macam. Target saya adalah SD selesai ya, dan ketika SD selesai aman ya, walaupun secara karakteristik misalnya dia memang suka olahraga segala macam, bagi saya nggak masalah, karena olahraga itu tidak terkait dengan gender sebenarnya, tinggal dia memilih olahraga yang dia masih bisa ikuti dan seterusnya, karena memang anaknya mobile banget ya. Nah ini yang harus kita tangkap ya, orang tua, guru ya, ketika ada anak-anak yang kita lihat kok tidak terbangun ya, ini yang kita bangun adalah yang harus dia munculkan dulu tadi, kebanggaan dia dengan perempuannya dan kebanggaan dia dengan kelaki-lakiannya ketika dia laki-laki. Tentu nanti ditambah dengan berbagai hal. Kemudian yang berikutnya, tanpa sadar kita juga mungkin turut membantu menciptakan situasi tersebut. Ya, ini yang disebut dengan social conformity. Mungkin saya pernah singgung juga. Dulu sekali, mungkin ketika saya SD, kalau ada banci lewat, ya, yang nggak nyaman, yang takut, yang malu siapanya? Bancinya. Walaupun dia banci, ya, biasanya perginya kan malam-malam.
ya terus kalau udah mau nyampe rumah dia ganti baju lagi gitu ya, mungkin dia ngebanci di mana gitu. Kenapa saya bisa cerita begini? Karena salah satu anggota keluarga saya ya, Pak D ya, Mbak D saya banci dulu, tapi dia malu dan dia tidak mau keluarganya itu ikut malu, termasuk saya ponakannya. Jadi dia sembunyi-sembunyi gitu dengan kebenciannya itu. Ya walaupun alhamdulillah di detik-detik akhir kehidupannya dia sudah kembali gitu ya. Tapi itu memang prosesnya luar biasa, prosesnya panjang. Tapi sekarang kalau kita ketemu ya banci, ketemu orang tomboy, ketemu LGBT ya, mereka pasang-pasangan laki dengan laki, sebenarnya bukan pasangan ya, sebenarnya laki dengan laki berduaan, perempuan dengan perempuan berduaan, kemudian melakukan banyak hal yang kita sendiri jengah melihatnya. Yang malu siapa? Yang melihat Kitanya yang malu. Kitanya yang malu, kitanya yang takut bahkan. Ya kitanya yang minggir. Kalau dulu mereka yang minggir. Kenapa ini bisa terjadi? Ini disebut social conformity. Tanpa sadar, masyarakat pun akhirnya merestui. Walaupun misalnya, nggak mau, kita nggak suka ini. Tapi bahkan para guru sendiri merestui itu. Apa contohnya? Ya teman-teman nih ya, teman-teman kalau lagi yang seneng TikTok, seneng apa segala macam, itu ikut nge-share TikTok lucu. Padahal si TikTok lucu itu isinya adalah laki yang pura-pura jadi perempuan. Betul nggak? Entah jadi ustazah lah, entah jadi apa. Yang ya rata-rata kalau perempuan jadi laki jarang ya. Tapi laki-laki jadi perempuan itu kan banyak sekali ya. Dan kita anggap itu hanya lucu. Lucu aja. Kita nggak peduli dengan itunya kan sebenarnya. Tapi kontennya lucu nih, bagus nih gitu ya. Ada edukasinya. Gitu. Hati-hati. Ya, ketika kita atau nonton ya, kita nonton, kemudian ada yang bergaya perempuan, kebanci-bancian dan kita ikut tertawa. Mungkin bagi kita tidak ada masalah. Tapi bagi anak-anak apa yang difikirkan olehnya? Boleh ya? Sesuatu yang wajar itu. Ini normal aja. Guru saya aja, ibu saya aja seru, senang, ketawa. Dia banyak duitnya jadi YouTuber. Dia bisa tampil juga gitu. Nggak masalah tuh. Buat kita ini mungkin seolah-olah tidak masalah. Nah, hati-hati, termasuk misalnya di TK, di SD ya, kita sering bikin drama, kemudian kekurangan orang. Karena tadi disebutkan ya, jumlah bapak-bapak yang ngajar di TK SD tidak gitu banyak. Nah, kita padahal dramanya drama agama misalnya ya, tapi nggak ada yang jadi sahabat Nabi misalnya ya, nggak jadi prajuritnya gitu. Akhirnya yang jadi siapa? Bu guru. Bu gurunya pakai kumis, bu gurunya pakai sorban misalnya ya, pakai sarung, ya, atau lomba-lomba. Ini akan bisa membentuk, oh iya boleh bu guru saya. Ini kan pemikiran anak ya, bukan kita. Kalau kita mungkin menganggapnya Allah gitu. Nah, yang seperti ini juga harus benar-benar dijaga. Karena dengan ini akan membentuk, oh it's okay, nggak apa-apa, wajar, jadi boleh. Sehingga ketika anak-anak kita nanti ketemu dengan orang yang demikian, segala macam, nggak apa-apa, akhirnya mereka. Yang ketiga yang perlu teman-teman ingat, ini menular. Ya, jadi tidak harus seorang anak itu punya kecenderungan sebelumnya terus dia jadi, enggak. Bahkan anak normal, bahkan kita sekalipun, kalau dekat-dekat dan memang apalagi sekarang ada misi untuk menularkan itu akan menular. Ya, jadi makanya anak-anak yang disodomi, anak-anak yang didekati yang awalnya hanya kekerasan ya, hanya korban, tapi akhirnya dia jadi bahkan mencari korban lainnya. Karena memang sudah ada efek ketagihannya. Akhirnya dia ikut menjadi kelompok itu. Nah, ini yang perlu sangat hati-hati. Makanya kalau dalam konteks Al-Islam, kemuhammadiyahan, bahkan untuk laki dan perempuan itu ada masanya. Ya di usia berapa harus dipisah tidurnya. Tidak boleh pakai selimut yang sama. Ini bukan bicara laki perempuan ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kenapa? Karena ini menular. Ya, bahkan yang tidak punya kecenderungan tapi mereka sering berdua-duaan dan menemukan, ingat ada fase-fase di mana mereka nanti ada fase yang yang mereka memang kalau teman-teman baca lebih jauh Piaget ya. Nah, ini kan ya lebih
kecenderungan mereka berdasarkan itu ya apa di situ lebih ke syahwatnya ya, seks tadi gitu. Nah ini ketika mereka nyaman dengan sesama temannya berlebihan, ini juga bisa kecenderungannya ke sana. Apalagi tadi ya film-filmnya sudah ke arah sana ya, bahkan emot-emot saja ya, kartun-kartun sudah ke arah sana, sehingga ini sudah terus masuk ke otak mereka ya. Demikian ya, jadi Itu dari faktor pergaulan ya, kuat banget ya Bu Yesi ya. ya kan gini, konsep dasarnya adalah ya imunitas itu harus dibangun dari dalam, sama seperti kita virus sekarang ya. Kita bangun imunitas kan supaya, karena kalau di luar itu ini kita agak sulit mengontrol ya, kita sulit mengontrol yang di luar, tapi kita paling mudah adalah membangun yang di dalam. Tapi ya setelah kita membangun yang di dalam, kita juga akan membentuk yang di luar. Tapi nomor satu yang di dalam dulu. Karena kalau misalnya kita takut berlebihan dengan abis itu anak-anak nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya, nggak boleh keluar, apa-apa dijaga, juga itu tidak baik. Ya, tapi yang dibangun adalah imunitas. Nah, di fase ini masih fase steril ya teman-teman. Mereka masih dijaga banget. Kenapa? Karena fase ini mereka belum bisa membedakan ya mana yang baik, mana yang buruk dengan lebih baik, karena nalarnya belum berkembang dengan baik. Biasa kita akan masuk di kelompok berikutnya ya, baru nanti di fase 3 tahun ketiganya di fase kognitifnya dia punya penalaran yang berkembang dengan baik. Nah, karena di sekarang nih belum, sehingga dia akan mudah sekali ikut sana sini. Nah, fase berikutnya, kalau di fase pertama yang enggak ya steril tadi ya, itu tidak terjadi, nah lebih sulit lagi membangun imunitas di fase berikutnya. Jadi ini kan fase perkembangan ini akan terus ya gitu. Tadi kalau nggak selesai sini ya jadi PR nanti di fase berikutnya gitu ya. Jadi dua-duanya ya, jadi dari dalam juga pergaulan tadi. Kalau kita memang merasa belum cukup siap anak ini, berarti ya untuk yang di luar harus dijaga sekali. Ketika ada kecenderungan bahwa kayak temannya kok kayak gitu, nah berarti kita jaga untuk tidak dulu bersama anak-anak yang seperti itu. Ya, sambil kita membantu tentunya. Kadang-kadang kan tidak ngeh juga yang keluarganya, mungkin orang tuanya gitu ya. Nah, ini pada saat ini terus harus dibangun ya, karena ini masif. Kalau dulu mungkin sekedar mengalir gitu ya, ikutnya itu karena kecenderungan seseorang ya. Kalau sekarang secara masif memang dibentuk bagaimana semakin banyak orang-orang yang punya kecenderungan LGBT tadi. Ini secara masif memang misinya jelas. Ya, ini terstruktur. Miris ya, miris. Nah, artinya tantangannya menjadi lebih besar. Artinya kita juga harus semakin tahu nih apa yang bisa kita bantu kepada anak-anak kita. Dari yang dulu misalnya kita tadi jangan ini, kalau tadi bicara norma ya, misalnya Mbak Sari bicara norma budaya itu bisa bergerak. Dulu juga di luar negeri nggak merestui. Sekarang sudah bergeser karena ini tidak punya fondasi yang kuat. Tapi kalau kita orang beragama, kalau agama kan tidak bisa diubah-ubah ya, dari dulu sampai sekarang begitu, syariatnya selesai gitu. Itu yang perlu dibangun ya. Kalau budaya tadi dari nggak direstui, sekarang pernikahan laki-laki perempuan ya, bahkan ya yang saya tonton itu pernikahan laki ya, seorang laki-laki dengan boneka itu dihadiri ramai. Ini kan sudah sakit jiwa ya, penyakit kelainan jiwa di manusia kita luar biasa. Bagi kita mungkin kok begitu amat. Bagi anak-anak kita gimana? Ketika itu banyak contohnya, mereka biasa menganggap ini suatu wajar. Mungkin akhirnya mereka bercita-cita ya udah emang paling enak sama boneka aja, nggak ribet. Besok bisa kita ganti lagi. Ini resmi, pernikahannya resmi, dihadiri, tukeran cincin segala macam, ada undang. Ya sama kayak orang kita nikah deh. Ini kan berarti yang sakit jiwa nggak sih yang menikah saja. Nah ini juga kebebasan gitu ya, yang ke undangan juga. nah gitu ya,
tapi ini nyata gitu ya kalau teman-teman coba ya lihat, tapi tentu hati-hati jangan sampai anak-anak kita ini ya. Dan masalahnya ini kan bisa diakses siapa saja, sehingga kita perlu banyak sekali menggali anak-anak kita ini dapat informasinya apa supaya kita bisa bantu gitu ya untuk meluruskan. Di saya sudah azan, mohon maaf nih Pak Arif, mungkin nanti bisa di skip buat pekan berikutnya ya Pak Arif ya. Siap, Bun. Ya, Siap. nah terakhir dari saya tadi yang terkait ya Mas Warta nih ya, yang ya jadi itu betul tadi Bu Mariatun ya, ini tadi sampaikan penelitian itu akan sangat tergantung dengan tempatnya yang diteliti, dengan budayanya dan pada saat itu ya tahunnya. Nah, ketika kita melihat teorinya demikian, kayaknya enggak. Nah, ini sesungguhnya bisa memunculkan hasrat penelitian kita. Saya mau buktiin, nah gitu, bahwa teori ini salah. Ya, saya mau buktiin ini di tempat saya, anak-anak yang miskin malah oke. Kalau teman-teman nonton Nas Daily, dia menarik ya, ada satu seperti ini ya kondisinya. Di South Afrika biasa itu kan dianggap negara miskin, kriminal segala macam. Jadi ada satu kampung yang ini sudah dijudge bahwa dia tuh perampok semua lah gitu. Dia pengen tahu benar nggak ya, dan dia ingin memunculkan empatinya gitu. Dia nginep di sana. Ini kalau orang riset itu sampai kayak gitu, dia ada di dalam situ sehingga tahu kalau emang betul perampok semua ini karena apa penyebabnya gitu ya. Ternyata ketika nginep di sana tidak seseram yang didengar cerita gitu. Kenapa? Karena dia bisa masuk ke sana untuk bisa melihat langsung, untuk bisa merasakan langsung dinamika yang ada gitu ya, terjadi seperti apa. Nah, ini menarik sebenarnya buat teman-teman untuk melakukan berbagai penelitian ya. Jadi dari teori konsep yang tadi kita baca, ya boleh jadi ada yang pas, boleh jadi ada yang tidak. Karena sekali lagi, yang namanya sebagai penutup ya, kita melihat fenomena. Kita kan melihat fenomena nih ya, kemudian kita dapatkan data. Kita dapatkan data dari yang kita tangkap, entah observasi, entah wawancara. Apakah data itu merupakan fakta, teman-teman? Apakah data itu pasti fakta? Pasti nggak itu berupa fakta? Fakta. Jadi pendapat. Oke, bisa jadi. Jadi data yang kita dapatkan itu ya, ini hanya simbolisasi fakta. Simbolisasi, karena kan kita punya keterbatasan ya. Kebetulan yang kita temui, kebetulan yang kita lihat, walaupun saintifik, ini saya bicara saintifik ya, bukan cuman obrolan warung kopi, bukan ya, tapi ini simbolisasi fakta saja. Tapi belum tentu di balik itu. Nah, sama artinya teman-teman memang ketika membahas ini pun ya saya senang ya ketika ada kayaknya nggak gini, ini mengkritisi. Ya, karena tidak 100% ya, apalagi ini dalam konteks budaya yang berbeda, sudah berapa puluh tahun yang silam, ya, kemudian dari juga orang-orang yang misalnya secara keagamaannya mereka nggak masalah, makanya bahasa-bahasa mereka nggak masalah LGBT. Ya, selama itu sesuai norma apa segala macam. Nah, kita mengkritisinya dengan ya pemahaman, dengan konsep yang kita juga punya. Nah, ini yang akan lebih menarik ya, nanti kita dalam diskusi-diskusi ke depan juga akan seperti ini. Mungkin demikian ya teman-teman, nanti kita lanjutkan, Pak Arif nanti dicatat, bahkan kalau perlu dititipin ke penyaji supaya jadi PR nanti pekan depan kita bahas ya, mudah-mudahan. Nah, tadi saya janji ya untuk tugas akhir saya infokan dari sekarang karena teman-teman butuh waktu untuk menulis. Jadi tugas akhir yang pernah saya sampaikan, teman-teman akan menulis satu artikel ya, yang artikel itu ya berdasarkan fenomena yang teman-teman temui, yang nanti teman-teman kaitkan dengan teori dan konsep yang sudah teman-teman pelajari dalam mata kuliah ini, gitu ya. Nah, apa fenomenanya? Ya, ini cukup nanti detailnya berapa halaman, apa segala macam nanti saya titip ya ke Mas Ketua kelas, gitu ya. Nah, artikel ini nanti penulisannya pakai gaya populer, bukan seperti proposalnya metodologi gitu, tidak ya. Tapi saya hanya ingin mengajak teman-teman ya membangun ya teman-teman untuk mencari nomena di balik fenomena yang teman-teman lihat setelah teman-teman dapat banyak hal ya dari diskusi kita. Nanti teman-teman cermati satu hal terkait hal yang terjadi di kelas kita saja.
Nah, nanti teman-teman ambil, tangkap itu, kemudian cari datanya dari pengamatan teman-teman, mungkin wawancara. Kalau teman-teman curious sama satu anak, berarti nanti wawancara mungkin ke orang tua atau siapa yang terkait, ya, atau kita cek dokumennya dulu gitu ya, seperti apa. Kalau teman-teman tertarik dengan lebih kepada pendekatan pembelajaran, silakan. Jadi nggak harus ya, nggak harus misalnya satu anak atau segala macam. Oke, nah penulisannya ya detailnya nanti akan disampaikan. Nah, pola penulisannya itu akan persis nanti dengan yang saya contohkan ada dalam buku saya. Nanti kalau teman-teman mau melanjutkan tulisan teman-teman ini kita bukukan. Silakan, nanti ini opsional. Jadi kesepakatan saja mau dibukuin bareng-bareng jadi kayak antologi, atau misalnya oh ya udah nggak apa-apa dikumpulin aja kemudian dimasukin di blogspot atau nanti di Olu kita gitu ya, jadi buku bersama, silakan ya. Tapi yang penting nanti tugas masing-masing ini ya, intinya teman-teman akan mengungkap satu nomena dan mengkaitkan dengan konsep ya, yang ini menunjukkan bahwa secara implementatif kita sudah mencoba untuk melakukan apa yang kita pelajari. Nah, contohnya ada di buku saya. Target saya kedua adalah teman-teman baca buku saya dengan harapan ya, karena saya juga punya target amal jariah ya, dengan harapan ya teman-teman nanti mendapat berbagai hal seputar permasalahan anak dengan masalah-masalahnya tadi. Nah, untuk membaca, nah ini silakan mau beli, mau minjem, mau nebeng gitu, yang penting nggak boleh nyolong gitu ya. Silakan. Jadi saya tidak mewajibkan membelinya, tapi teman-teman yang wajib adalah membacanya. Ya, membaca, kemudian tahu polanya, dan teman-teman melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan. Nanti kita bisa kumpulkan semuanya gitu ya. Tadi kita mudah-mudahan bahkan bisa menjadi satu buku dan menginspirasi guru-guru lain. Ya, detail-detail lainnya nanti saya sampaikan ke Mas Warta ya, karena waktu sudah lewat nih ya. Baik teman-teman, mungkin itu dari saya. Ya. Untuk judul bukunya? Ya, nanti secara detailnya saya titip ya ke Mas Warta ya. Ya, baik. Baik, kita kasih applause dulu buat teman-teman penyaji nih. Insya Allah ya. Sudah panjang lebar tadi. Bunda, mohon maaf. Ya, silakan, siapa nih? Oh, Mas Dudung. Ini kalau ini tulisan kita nanti ada koreksi atau dibebaskan, Bunda? Maksudnya kan ini termasuk saya ini pemula nih, Bunda, untuk menulis ya. Ya, makanya nanti kalau baca di buku saya ada 13 cerita dengan pola yang sama. Rata-rata selama ini sih kalau memang mau ya, bukan mampu, tapi kalau mau 90% boleh saya bilang berhasil. Saya perhatikan yang tidak berhasil itu lebih karena tidak mau, bukan tidak mampu ya. Jadi nggak punya waktu gitu ya. Jadi nggak ini, hanya copas saja itu ketahuan pasti ya. Tapi rata-rata itu ternyata bisa semua gitu, karena sederhana dan bahasanya juga bahasa populer. Nah, kalau untuk menyerahkan tugas saja tidak ada revisi. Tapi kalau teman-teman mau membukukan, berarti nanti kita tetapkan ya. Mungkin saya dengan mungkin nanti kita dengan penerbit itu harus ada editornya gitu. Tapi kalau cuman untuk mengumpulkan dalam rangka nilai saja tidak ya. Jadi nanti follow up-nya tergantung teman-teman ya. Oke. Itu ya, nanti lain-lainnya saya titip nanti ya, aturannya, deskripsinya apa segala macam. Baik teman-teman, tadi kita sudah kasih applause buat teman-teman penyaji, sudah ya. Sudah. Baik, saya kembalikan untuk ditutup dari teman penyaji, silahkan. Baiklah teman-teman semua, terima kasih banyak karena sudah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Saya ingin membacakan pantun terakhir untuk penutup. Mencari peniti di dalam jerami, dari malam hingga pagi. Sudah habis waktu kita kali ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amit ya. Terima kasih. Waalaikumsalam Bunda, terima kasih. Teman-teman langsung saya end ya. Kita siap-siap salat dan Izin live ya teman-teman. Assalamualaikum.